Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devi Julianti dengan NPM 2311011040. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang strategi pemasaran produk, lebih spesifiknya yaitu meningkatkan penjualan melalui distribusi, promosi yang efektif. Slide selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang akan saya bahas kali ini ada 4. Apa aja sih? Yang pertama, apa itu distribusi? Yang kedua, apa saja strategi distribusi yang dapat digunakan oleh perusahaan? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan promosi? Dan yang terakhir, cara apa saja yang bisa dilakukan untuk berpromosi? Slide selanjutnya, yaitu berhubungan dengan rumusan masalah yang tadi kita bahas. Tujuannya sendiri ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui lebih lanjut apa yang dimaksud dengan distribusi. Yang kedua, mengetahui apa saja strategi distribusi yang dapat digunakan oleh perusahaan. Yang ketiga, mengetahui lebih lanjut apa itu promosi. Yang keempat, mengetahui apa saja cara yang bisa dilakukan saat kita berpromosi. Kita langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah distribusi. Distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Penggunaan di sini yang dimaksud adalah jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan. Pengertian tersebut yaitu menurut Ciptono tahun 2008. Nah, menurut Kotler dan Keller tahun 2007, distribusi adalah organisasi-organisasi yang saling tergantung, yang tercakup dalam proses yang membuat produk atau jasa menjadi tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen sendiri. Mereka adalah perangkat jalur yang diikuti oleh produk atau jasa setelah produksi, yang berkulminasi pada pembeli dan penggunaan oleh pemakai akhir. Nah, bahasa simpelnya itu, distribusi adalah proses mengalirkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen atau ke kita sendiri melalui saluran tertentu. Distribusi sendiri memiliki peran penting dalam pemasaran karena dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan, biaya, dan keuntungan perusahaan itu sendiri. Lanjut, yang sekarang ada strategi distribusi yang dapat digunakan oleh perusahaan. Itu ada 6, yaitu strategi struktur saluran distribusi, yang kedua strategi cakupan distribusi, yang ketiga strategi saluran distribusi berganda, yang keempat strategi modifikasi saluran distribusi, yang kelima, strategi pengendalian saluran distribusi. Dan yang terakhir yaitu strategi manajemen konflik dalam saluran distribusi. Nah, sekarang saya akan mengambil contoh dari PT Unilever Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, strategi struktur saluran distribusi, yaitu menentukan jumlah dan jenis perantara yang akan digunakan, seperti agen, pedagang besar, pengecer, dan lain sebagainya. Contoh penerapannya sendiri, yaitu baik pendekatan barang maupun faktor teknologi adalah beberapa faktor yang telah digunakan oleh distributor PT Unilever Indonesia Tbk dalam menentukan strategi struktur saluran distribusi mereka. Produk Unilever sendiri terdiri dari kebutuhan sehari-hari dan memiliki segmentasi dan target pasar yaitu masyarakat umum. Ini membuat produknya memiliki tingkat perputaran yang cepat dan banyak permintaan langsung dari outlet. Selain itu, posisi perusahaan yang ingin dilihat sebagai perusahaan yang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga distribusi dilakukan setiap harinya. Dengan cara ini, lebih mudah bagi pelanggan untuk mendapatkan barang dari perusahaan kapan dan di mana saja. Aspek teknologi sangat berpengaruh di sini. Dalam proses distribusi, tepatnya pengawasan, penggunaan aplikasi, internet yang menyederhanakan penjualan dan lain sebagainya.
Strategi yang kedua yaitu strategi cakupan distribusi, yaitu menentukan seberapa luas dan intensifnya produk akan didistribusikan, seperti distribusi eksklusif, selektif, eksklusif, dan intensif. Contoh penerapannya sendiri, karena permintaan langsung dari banyak outlet, distributor PT Unilever Indonesia Tbk, area Kota Baru menerapkan strategi distribusi intensif, yang berarti distribusi dilakukan secara menyeluruh ke semua outlet setiap harinya. Selain itu, jumlah outlet adalah target distributor, karena semakin banyak outlet, semakin banyak juga penjualan distributornya. Nah, perusahaan ingin dilihat sebagai perusahaan yang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga distributor PT Unilever di area Kota Baru tepat untuk menerapkan strategi intensif. Strategi intensif akan membuat konsumen lebih mudah mengakses produk perusahaan Unilever tersebut. Nah, kita lanjut yang ketiga, yaitu ada strategi saluran distribusi berganda. Apa sih itu? Yaitu menggunakan lebih dari satu saluran distribusi untuk menjangkau segmen pasar yang berbeda, seperti distribusi langsung, tidak langsung, atau secara online. Nah, contoh penerapannya yaitu distributor di area Kota Baru PT Unilever tidak memiliki saluran komplementer atau kompetitif, karena target pasar perusahaan adalah masyarakat umum. Distributor tidak melakukan distribusi dengan menggunakan saluran distribusi yang berbeda meskipun segmentasi setiap produk berbeda. PT Unilever Indonesia Tbk telah melarang distributor bersaing satu sama lain dengan menetapkan batasan wilayah untuk masing-masing distributor. Nah, kita lanjut ke yang keempat, yaitu strategi modifikasi saluran distribusi, yaitu mengubah atau menyesuaikan saluran distribusi sesuai dengan kondisi pasar yang sedang terjadi, seperti menambah atau mengurangi perantara, mengganti perantara, atau bahkan mengubah fungsi perantaranya sendiri. Nah, contoh penerapannya sendiri, yaitu jika diperlukan, distributor dapat mengubah pendekatan atau metode distribusi. Setiap akhir bulan, distributor PT Unilever Indonesia di area Kota Baru melakukan evaluasi yang membahas berbagai hal. Biaya seperti biaya distribusi, cakupan pasar, layanan pelanggan, dan komunikasi adalah beberapa hal yang dibahas. Nah, distributor tidak mengubah strategi distribusinya untuk meningkatkan penjualan, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan layanan, jumlah armada pengiriman, kedisiplinan, komunikasi, dan biaya evaluasi yang dilakukan hanya untuk mengoptimalkan elementasi distribusi saja. Nah, kita lanjut ke yang kelima, yaitu strategi pengendalian saluran distribusi, yaitu mengatur dan mengordinasikan sistem, yaitu mengatur dan mengordinasikan aktivitas saluran distribusi agar berjalan dengan efektif dan secara efisien. Nah, seperti menggunakan kontrak, intensif, sanksi, dan kekuasaan. Nah, yang kita lanjut ke yang keenam, yaitu strategi manajemen konflik dalam saluran distribusi, yaitu menyelesaikan atau mencegah terjadinya konflik antara anggota saluran distribusi, seperti menggunakan komunikasi, mediasi, atau arbitrase, ataupun integrasi vertikal. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Pembahasan yang kedua yaitu adalah promosi. Nah, promosi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dan minat calon konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Promosi merupakan salah satu bentuk komunikasi pemasaran yang dilakukan untuk menyebarkan informasi dan mempengaruhi orang agar bersedia membeli produk. Promosi ini sifatnya persuasi ya, karena dia bersifat mengajak supaya kita bisa membeli. Nah, promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membuat konten visual di majalah, di baliho, atau konten audio visual berupa iklan di radio dan televisi. Sekarang itu juga udah ada
Ini kayak TikTok, Facebook, YouTube, terus di TV-TV itu juga bisa digunakan untuk media promosi. Nah, tujuan promosi sendiri adalah untuk merangsang minat calon konsumen, menciptakan kesadaran, dan meningkatkan penjualan. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu cara-cara untuk melakukan promosi. Itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama advertising, yang kedua sales promotion, yang ketiga ada promosi melalui direct marketing, yang keempat promosi melalui personal selling, yang kelima atau yang terakhir yaitu promosi melalui public relation dengan melalui website. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah advertising. Menurut The Balance SMB, iklan adalah upaya untuk menarik perhatian pembeli atau konsumen melalui pesan persuasif yang berisi kata-kata dan gambar tentang barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, contohnya yaitu Unilever memasarkan produknya melalui periklanan elektronik dan media cetak seperti televisi, radio, internet, billboard, dan majalah. Nah, Unilever menggunakan iklan ini untuk memberitahu orang tentang produk dan mempromosikan dan diskon yang ditawarkan oleh merek produk Unilever. Saat mereka menjalankan acara, Unilever juga menggunakan media untuk memberitahu orang tentang acara tersebut dan menarik mereka untuk hadir. Nah, semua produk termasuk PT Unilever memerlukan iklan dan iklan untuk memasarkannya. Nah, selain itu, iklan membantu orang mengetahui manfaat produk dan inovasi Unilever. Ini juga merupakan cara bagi mereka untuk berkomunikasi dengan pelanggan tentang masalah yang mereka anggap penting. Nah, yang kedua ada sales promotion. Philip Kotler menyampaikan bahwa sales promotion adalah berbagai macam kumpulan alat insentif, sebagian besar jangka pendek yang dirancang untuk merangsang pembelian yang lebih cepat dan lebih besar dan produk atau jasa tertentu oleh konsumen atau pedagang. Nah, sedangkan Hermawan sendiri mengemukakan bahwa sales promotion merupakan salah satu bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat dirancang untuk merangsang atau mendorong pembelian suatu produk tertentu dengan segera atau meningkatkan jumlah barang yang akan dibeli oleh pelanggan. Nah, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu promosi melalui direct marketing. Menurut Joni Ardianto, dalam buku 177 Problem Solving of Direct Marketing tahun 2015, direct marketing adalah pemasaran oleh perusahaan atau organisasi dengan menghubungi langsung calon konsumennya. Nah, contoh penerapannya itu ada pemasaran secara langsung Unilever melibatkan berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan melalui telepon, melalui mengirimi email, dan faksimilasi, serta alat penghubung non-personal lainnya untuk mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan atau calon pelanggan. Yang keempat, yaitu ada promosi melalui personal selling, yaitu menurut William G. Nisles, personal selling adalah interaksi antara individu saling bertemu muka yang dituju untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu ada promosi melalui public relation dengan website. Dikutip dari djkn kemenko.co.id, public relation secara garis besar ialah strategi perusahaan untuk membangun relasi baik dengan publik supaya dapat mendapatkan opini yang positif dan dari kalangan masyarakat dan sekitarnya. Public relation sendiri sangatlah penting dalam membangun citra positif atau pandangan baik dari masyarakat secara luas terhadap perusahaan yang bersangkutan. Public relation menggunakan beberapa bentuk komunikasi, yaitu antara lain seperti konferensi pers, mengeluarkan media atau buletin, menempatkan artikel di media cetak, dan lain sebagainya. Nah, pembahasan kita udah di akhir, jadi kesimpulan pada
pembahasan kali ini ada 5. Yang pertama, suatu perusahaan pasti memerlukan distribusi. Distribusi adalah proses penyampaian produk dari produsen sampai ke konsumen akhir. Jadi distribusi itu tidak langsung dari produsennya langsung ke konsumennya, namun ada beberapa tahap seperti tangan pertama, tangan kedua, tangan ketiga baru ke konsumennya seperti itu. Nah, yang kedua, proses distribusi tersebut dapat dilakukan oleh para perantara melalui saluran distribusi yang tersedia dalam proses distribusi tersebut. Distributor dapat menggunakan gudang yang tersedia untuk menyimpan produk yang mereka sampaikan. Yang ketiga, tujuan dari promosi adalah menyampaikan informasi, memposisikan produk, nilai tambah, dan mengendalikan volume penjualannya. Yang keempat, dengan menjaga harga yang rendah dan rak-rak diisi dengan baik dengan sistem pengisian kembali persediaan produk, maka konsumen tidak akan beralih ke produk lain. Dengan catatan, eh, te, mm, kualitas produknya itu tetap ya. Nah, yang kelima, dengan terus memperkenalkan kemasan-kemasan baru atau melakukan inovasi-inovasi baru, tetapi tetap mempertahankan kualitas produknya, baik itu kemasan yang botol, saset, refill, dan masih banyak yang lainnya. Itu juga bisa mempertahankan konsumen untuk tetap membeli produk kita. Baik, terima kasih. Uh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.